Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, jumpa lagi di channel Mita Hero. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan di tengah kehidupan yang semakin tidak menentu. Hehehe, kali ini channel Mita Hero akan menceritakan cerita tentang Alas Roban. Jalan Alas Roban atau jalur Alas Roban adalah salah satu jalur jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang dan merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalanan yang menanjak berkelok dan kepadatan kendaraan saat arus mudik acap kali menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Dari Kendala menuju Pekalongan harus melewati kawasan Alas Roban yang konon merupakan salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah. Alas Roban terletak di jalur Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan curam berkelok. Kanan kirinya ditumbuh pohon-pohon tinggi, membuat merinding siapapun yang melintasi jalur ini. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana seram semakin melekat dengan tempat ini. Jalan ini dibangun pada masa penjajah Hindia Belanda dan merupakan bagian dari Jalan Raya Pos dan sekarang dikenal dengan Alas Roban. Jalur penghubung Jawa Tengah dengan Jawa Barat ini merupakan gagasan dari Herman Willem Daendels yang mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Bagi orang-orang yang tinggal atau sering ke Batang, Jawa Tengah pasti tidak asing lagi dengan nama jalur atau Jalan Alas Roban. Jalur Alas Roban merupakan salah satu jalur berupa tanjakan yang curam dan jalan yang berkelok tajam yang berada di kawasan hutan. Namun, rupanya jalur Alas Roban ini menyimpan beberapa cerita mistis yang membuat merinding. Bahkan ceritanya sudah menjadi pembicaraan masyarakat umum atau urban legend. Keangkeran Alas Roban sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Alas Roban merupakan kawasan hutan jati yang berada di Jawa Tengah, Jateng. Banyak kisah mistis Alas Roban yang beredar di masyarakat, mulai dari tempat membuang mayat hingga tempat buang jin. Konon jalur yang melewati kawasan hutan ini menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Sopir bus dan warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan ini. Hantu yang menampakkan diri pun tidak tanggung-tanggung. Mulai dari pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Cerita pengendara motor tanpa kepala ramai menjadi perbincangan di awal tahun 2000-an. Hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Konon, ia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Terlebih, jika ada pengendara yang melihat ke belakang dari kaca spion. Hantu ini bisa muncul seketika dan membuat para pengendara hilang konsentrasi dalam berkendara. Hantu tanpa kepala ini melintasi Alas Roban saat tengah malam menuju dini hari. Beredar juga cerita bus hantu yang beroperasi di kawasan Alas Roban ini. Dikutip dari berbagai sumber. Berikut adalah beberapa kisah horor yang dialami oleh masyarakat. Kisah yang pertama adalah cerita keberadaan bus hantu jurusan Bekasi-Bandung ini terjadi di tahun 1996 yang dialami oleh seorang pengendara motor. Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Pengendara itu harus melewati Alas Roban yang pada saat itu belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Udara dingin jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Merasa aneh. Akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal, banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan terjadi. Benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Namun, bus tersebut tampak ikut ngegas, mempercepat lajunya. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat, bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor.
Bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bas itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Kisah kedua terjadi sekitar tahun 2005. Ada sebuah keluarga yang ingin menuju Jakarta dari arah Secang melewati Alas Roban. Pada sore hari mereka berangkat dan melewati Alas Roban sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di tengah perjalanan, mobil tersebut menabrak sesuatu dan mereka memutuskan untuk turun memeriksanya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan suasana yang mencengkram dan berhenti di sebuah warung pecel lele. Sebelum masuk ke warung, salah seorang dari keluarga tersebut tidak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang berada di samping warung yang bertuliskan angka 15 namun tidak terjadi apa-apa. Setelah semua masuk warung, tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri di jalan masuk. Padahal dari tadi tidak ada siapapun. Setelah makan selesai, sekeluarga pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi ada salah satu dari mereka menyenggol tiang penanda kilometer di samping warung tersebut dan tetap tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, saat mereka kembali setelah mudik, mereka melewati Alas Roban kembali. Merasa lapar, mereka memutuskan untuk makan di warung pecel lele yang tempo lalu pernah mereka kunjungi. Namun ketika sampai di lokasi, mereka dibuat terkejut karena penanda kilometer 15 itu terletak di samping sebuah jurang yang sangat dalam dan tidak ada bangunan apapun. Padahal waktu malam hari, tepat di jurang tersebut, ada warung pecel lele yang dulu mereka singgahi. Terima kasih atas kesetiaan sobat semua dalam mendengarkan kisah Alas Roban. Mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.